Kita telah mengkaji dua risalah pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala mengawali pembahasan thalathatul usul. Ya. Risalah yang pertama, kewajiban mempelajari 4 masalah yang terkandung di dalam surah Wal Asri, dan yang kedua penjelasan tentang kewajiban mempelajari 3 masalah dan beramal dengannya terkait dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembahasan al-wala wal bara. Jadi ini 3 pembahasan yang telah berlalu, atau 3 pembahasan di dalam pendahuluan yang kedua. Di pendahuluan yang ketiga adalah pembahasan tentang al-hanifiyah. Penjelasan tentang makna al-hanifiyah dan tentang perintah Allah yang paling besar dan larangan yang paling besar. Di halaman 13 di buku panduan, bayanu al-hanifiyati wa a'zamul amri wa a'zamun nahi. Penjelasan makna al-hanifiyah serta perintah teragung dan larangan terbesar. Ya. Jadi penjelasan tentang al-hanifiyah ini dari hal yang banyak diulangi oleh penulis rahimahullahu ta'ala di berbagai karya beliau, karena ini adalah pokok dari agama dan seluruh nabi dan rasul berada di atas al-hanifiyah. Dan secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah imam al-hunafa, imamnya orang-orang yang hanif. Dan sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah dimaklumi bahwa beliau wajib untuk diikuti oleh umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Iya. Karena itu banyak diulangi penulis pembahasan al-hanifiyah. Kita sudah mengkaji tentang mana al-hanifiyah di berbagai tempat dari pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu di Al-Qawaidul Arba'ah dan selainnya. Baik, dan di sini kita akan membahas apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di pendahuluan yang ketiga ini. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar senantiasa taat kepadanya. Arsyadaka, supaya engkau selalu diberi rusyd, diberi hidayah, diberi taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini penulis kembali menggabungkan antara pengajaran dan taklim dan doa. Antara pengajaran dan doa, taklim wa doa, pengajaran dan doa. Nah, ini pembahasan yang pertama di sini. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan
rusyd, petunjuk, taufik, agar engkau taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena kapan seorang hamba itu telah meraih ketaatan kepada Allah, maka dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Dan hidayah ke sana itu dari hal yang sangat penting. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, wahai Ali, qul, bacalah, Allahumma hdini wa saddidni." Ya Allah, beri hidayah kepadaku dan beri tasdid untukku. Tasdid itu adalah pelurusan, seorang diluruskan dengan selurus mungkin. Iya. Wadkur bil huda hidayakat tariq. Dan ketika menyebut hidayah, memohon hidayah, ingat bagaimana engkau diberi hidayah ke jalan. Wassadat sadadas saham. Dan ketika menyebut diluruskan, ingat lurusnya anak panah. Anak panah itu disebut musaddad. Karena panah itu betul-betul dirapikan selurus mungkin. Kapan dia bengkok sedikit, maka itu mempengaruhi anak panahnya, bisa meleset dari sasarannya. Maka kelurusan itu sangat penting di dalam hal ini. Karena itu penulis rahimahullahu ta'ala mendoakan semoga Allah memberikan rusyd, meluruskanmu, memberi hidayah kepadamu, membimbingmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Sini saya poinkan ada 9 pembahasan. Yang pertama tadi telah kita kaji al-jama' bainad du'a wa ta'lim, penggabungan antara pengajaran dan doa. Yang kedua, bayan makna al-hanifiyah, penjelasan makna al-hanifiyah. Iya. Al-hanifiyah dari akar bahasanya dari kata al-hanaf yang bermakna al-mail. Yang bermakna al-mail, yang condong. Dikatakan al-hanifiyah sebagai al-mail karena seorang itu dia condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi itu definisi al-hanifiyah secara bahasa. Dan penulis di sini mendefinisikannya secara istilah. Apa yang dimaksud dengan al-hanifiyah? Kata beliau, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Jadi definisi al-hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, ini penulis menggabungkan ya definisi
Al-Hanifiyah seluruhnya dalam kalimat yang ringkas. Karena Al-Hanifiyah itu punya dua makna. Sudah diterangkan Al-Hanifiyah punya dua makna. Al-Hanifiyah itu bisa bermakna Islam itu sendiri. Itu makna umumnya. Dan ada makna Al-Hanifiyah dengan makna khusus, yaitu al-iqbal ala Allahi bit-tauhid wal mailu anis syirki bil bara'ati minhu. Al-Hanifiyah itu al-iqbal dengan makna khusus, al-iqbal ala Allahi bit-tauhid. Dia menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah dengan tauhid, wal mail anis syirk, dan dia berpaling dari kesyirikan, bil bara'ati minhu, dengan berlepas diri darinya. Jadi ini dua makna Al-Hanifiyah, makna umum dan makna apa? Makna khusus. Sekali lagi saya ulangi, ada berapa makna Al-Hanifiyah? Ada dua. Makna umumnya bermakna apa? Bermakna Islam. Dan makna khususnya al-iqbal ala Allahi bit-tauhid wal mailu anis syirki bi al-bara'ati minhu. Menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya dan berlepas dari kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan dengan berlepas darinya. Ini penulis dia gabungkan dua makna ini dalam definisi beliau. Beliau katakan bahwa Al-Hanifiyah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini inti dari kandungan Al-Hanifiyah pada dua maknanya yang kita sebutkan tadi. Jadi Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu. Kau beribadah kepada Allah semata. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dikatakan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, dikhususkan Nabi Ibrahim. Padahal telah kita ketahui bahwa Al-Hanifiyah adalah agama seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Iya. Dikhususkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ada beberapa sebab ya. Di antara sebab itu yang pertama karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Iya. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Nah, dan yang kedua di antara sebab kenapa Al-Hanifiyah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan imam, panutan dalam Hanifiyah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat. Jadi disebut beliau umat. Ya, karena dia adalah imam panutan. Qanitan lillahi, yang qanit, jujur, taat, tekun, giat beribadah kepada Allah. Hanifa, dan orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Iya. Sebab yang ketiga disebut sebagai Al-Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena Al-Hanifiyah itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mentahqiq tauhid. Dalam mentahqiq tauhid. Sampai beliau ke derajat al-khullah. Iya. Ke derajat al-khullah. Disebut sebagai Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai. Iya. Ini al-khullah, jenjang yang paling tingginya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyirikat dengan Nabi Ibrahim di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi itu tiga sebab kenapa Al-Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi Al-Hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. An ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Itulah perintah Allah kepada seluruh manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Dan di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi ini penjelasan tentang agama. Iya. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan tentang Al-Hanifiyah. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis wabidzalika amarallahu jami'an nas. Dan dengan ibadah dengan Hanifiyah ini Allah perintah seluruh manusia. Ya, karena hakikat dari Hanifiyah adalah ibadah, maka inilah yang diperintah kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan mereka dicipta untuk itu. Memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini beliau singgung tentang makna ibadah. Makna al-ibadah. Itu diperintah dan seluruh manusia di atas hal itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ditafsirkan ibadah, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Dan mana mereka beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Didefinisikan oleh Syekh, ibadah bermakna apa? Bermakna tauhid. Ya, memang ibadah itu ada dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum itu ibadah adalah imtithalu khitabis syara' al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ibadah adalah melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Ini salah satu definisi ya pada ibadah. Iya, sudah berlalu saya sebutkan definisi Syekhul Islam dan selainnya. Tapi ini dari definisi yang masyhur, imtithalu khitabis syara', melaksanakan perintah syariat, al-muqtarinu bil hubbi wal khudu', disertai dengan kecintaan dan kerendahan diri, ketundukan. Iya, itulah yang didefinisikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam nuniyanya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li fa'ilihi huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepadanya. Betul-betul cinta kepada Allah. Disertai dengan penghinaan orang yang beribadah terhadap dirinya. Dia menghinakan dirinya, tunduk kepada Allah. Inilah dua kutub ibadah. Dua kutub, dua poros dan pondasi ibadah. Iya. Jadi ini ibadah dengan makna umum. Ada ibadah, definisi yang kedua, ibadah dengan makna khusus. Ibadah dengan makna khusus itu, itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Karena itu penulis di sini menafsirkan dan mana wa ya'buduni itu yuwahhiduni.
illa liya'budun. Liya'budun di dalam ayat artinya liwahidun, supaya mereka mentauhidkanku. Jadi tauhid di sini ini makna khusus dari apa? Dari ibadah. Iya. Baik. Definisi ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Ini banyak ya di dalam penafsiran para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena itu seorang ketika dia mengenal pembagian-pembagian yang diterangkan tadi, itu akan mudah memahami penafsiran-penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat. Kadang ada sebagian ayat ditafsirkan dengan makna yang mana ini menunjukkan bagian dari kalimat yang ditafsirkan. Seperti Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala itu punya kaidah. Disebutkan kaidah ini oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Kata Ibnu Abbas, apa saja yang datang dalam Al-Quran dari kalimat ibadah, maka makna ibadah di situ adalah tauhid. Makna ibadah adalah apa? Adalah tauhid. Jadi ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma menafsirkan dari ayat-ayat. Bahkan beliau buat sebuah kaidah. Semua di dalam Al-Quran ibadah, maka itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Iya. Jadi penafsiran itu ya'buduni bermakna yuwahhiduni. Ya, ini penafsiran yang populer di kalangan as-salaf. Karena ibadah tadi telah kita sebutkan, ibadah ada berapa? Ibadah ada dua, ada makna umum dan ada makna apa? Khusus. Berarti di sini ibadah ditafsirkan dengan makna yang mana? Dengan makna yang khusus. Ini namanya di dalam tafsir menafsirkan sebuah lafaz dengan maknanya yang paling khusus. Iya. Kadang lafaz ini banyak maknanya, tapi ditafsirkan dengan lafaznya yang paling apa? Paling khusus. Karena memang tauhid itu adalah hal yang teragung di dalam ibadah. Hal yang teragung di dalam ibadah. Iya. Baik. Kemudian ketika ditafsirkan ya'buduni dengan mana yuwahhiduni, ini juga masuk di dalam tafsir dengan lafaz yang memang diletakkan oleh syariat seperti itu. Ya, sebab mana ibadah di dalam bahasa syariat itu mananya adalah tauhid. Mananya adalah tauhid. Itulah yang dibuat kaidah oleh Ibnu Abbas. Semua di dalam Al-Quran dari ibadah, maka itu artinya adalah apa? Adalah tauhid. Baik, selesai pembahasan yang ketiga, mana ibadah. Pembahasan yang keempat, tafsir ayat Ad-Dhariyat. Tafsir ayat surah Ad-Dhariyat. Ini ayat yang ke-56 dari surah Ad-Dhariyat. Iya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan. Al-jin dari malumi alam. Siapa yang dimaksud dengan jin? Iya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini penjelasan hikmah diciptakannya manusia. Iya. Hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di sini ketika disebutkan jin dan manusia diciptakan untuk ibadah, maka ini penjelasan apa hikmah mereka diciptakan. Ya, bukan karena Allah perlu kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha cukup, tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Makhluklah yang perlu kepada Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Iya. Jadi ketika disebutkan bahwa mereka dicipta untuk beribadah, ini maksud di dalam syariat akan penciptaan mereka. Iya. Supaya mereka diarahkan kepada ibadah. Diarahkan kepada ibadah. Dan di sini di dalam mengarahkan makna, sebagian dari ulama ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ini ayat ini khusus untuk orang-orang yang taat. Karena itu datang di dalam bacaan Ibnu Abbas, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dari kaum mukminin kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kecuali untuk beribadah. Adapun jin dan manusia itu kebanyakannya memang itu adalah penghuni neraka jahanam. Karena itu dikatakan dalam ayat yang lain, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Disebutkan kebanyakannya dari jin dan manusia. Iya. Baik. Jadi kalau ditafsirkan dengan makna ini, maka makna ayat tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, maksudnya jin dan manusia yang beriman. Mereka lah yang beribadah sehingga masuk ke dalam surga, mendapatkan kebaikan. Iya. Dan ini juga penafsiran sebagian as-salaf yang lain, mereka katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins, maksudnya ma khalaqtus su'ada minal jinni wal ins. Tidaklah aku menciptakan orang-orang yang beruntung dari jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Baik. Jadi ini sudah dua bentuk penafsirannya. Kalau penafsiran yang pertama itu penjelasan tentang hikmah diciptakan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali agar supaya aku perintah mereka beribadah kepadaku. Dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Nah, dan penafsiran yang kedua apa yang kita sebutkan tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan selainnya. Baik. Jadi ini makna dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Penulis menafsirkan wa mana ya'buduni yuwahhiduni. Dan mana beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Baik.